Oke, pagi teman-teman, balik lagi di Market Outlook dengan kami dari Philly Futures. Nah, Pak, minggu ini headline besarnya itu mungkin lebih fokusnya itu ke NFP ya, Pak, kalau di Betul. USD sendiri. Contoh kalau yang mata uang lain mungkin ada beberapa di NZD dan juga CAD. Kayak gitu. Oke, untuk market outlook di minggu ini, yaitu di minggu pertama seperti biasa, itu pasti akan merilis data NFP. Non-farm payroll, yang artinya ini akan dirilis setiap minggu pertama di hari Jumat setiap bulannya, seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi barometer terhadap volatilitas pasar lah. Nah, itu NFP itu menjadi momen penting lah, banyak trader seperti itu. Oke, kita mengacu pada hari Senin itu data USD itu USM Manufacturing yang mengalami kenaikan, berarti ada sisi pertumbuhan di sektor manufaktur dari 53,3 perkiraan 54, lalu rilisnya 55,6. Nah, ini bagus buat USD. Lalu di hari Selasa ini itu ada rilis data job opening, lowongan pekerjaan ya. Dari 7,59 juta diperkirakan turun sedikit menjadi 7,44 juta. Nah, ini bad for dollar tentunya. Kalau misalkan sesuai dengan perkiraan atau bahkan di bawah perkiraan. Akan tetapi jika rilisnya nanti di atas dari perkiraan, tentu good for dollar. Cara pembacaannya seperti itu. Lalu di hari Rabu tadi disampaikan ada data penting juga selain dari USD Amerika Serikat, yaitu dari NZD New Zealand. Nah, kalau yang trading currency bisa dimanfaatkan peluangnya untuk trading di pairnya New Zealand. Nah, ini employment chance-nya dari 0,2% diperkirakan untuk turun 0,1%, sementara untuk unemployment rate-nya dari 53% menjadi 5,4%, yang artinya sektor tenaga kerja di New Zealand ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Lalu dari sektor tingkat penganggurannya juga mengalami kenaikan. Nah, tentunya ini berdampak untuk mata uangnya sendiri itu akan mengalami pelemahan seperti itu. Lalu di malamnya untuk Amerika Serikat itu ada data ADP. Jadi dari sektor swastanya, kalau di hari Jumat NFP pemerintahnya, sementara untuk ADP itu sektor swastanya. Jadi untuk 98.000 diperkirakan turun menjadi 68.000 seperti itu untuk penambahan. Nah, ini berarti bad for dollar tentunya kalau misalkan di bawah di bawah dari periode sebelumnya, bahkan nanti aktualnya di bawah perkiraan. Tapi misalkan nih aktualnya nanti di atas perkiraan, paling tidak itu dolar akan mengalami penguatan meskipun nanti di bawah dari periode sebelumnya. Misalkan nih kenaikannya 78.000, tapi masih di bawah 98.000. Tapi untuk buy datanya tentu itu mengangkat dolar terlebih dahulu secara data aktualnya. Walaupun nanti sentimennya nanti kita akan melihat ada peluang, berarti masih tetap ada perlambatan dari sektor tenaga kerja. Lalu di hari Kamis, ini setiap minggunya pasti akan merilis data klaim pengangguran. Ini pasti setiap minggu di hari Kamis. Nah, itu dari 197.000 menjadi 203.000. Nah, ini sektor tenaga kerja di Amerika Serikat untuk saat ini mengalami perlambatan pertumbuhan, yang artinya sektor tenaga kerja ini menjadi perhatian juga bagi The Fed dalam mengambil sebuah kebijakan tingkat suku bunga nanti ke depannya, seperti itu. Nah, ini data ini juga bisa mengakibatkan dolar mengalami pelemahan. Lalu di hari Jumat yang ditunggu-tunggu itu tentunya data NFP. Tapi sebelumnya ada dari Canadian, yaitu data employment chance dari 18,2 ribu menjadi 14,8 ribu. Yang artinya ini juga sama mengalami penurunan. Employment chance-nya berarti harusnya bagus buat mata uang Canadian, ya kan? Sementara di unemployment rate-nya dari 0,5% tetap sama, 6,5%. Untuk Canadian, good for Canadian secara data, karena ada penurunan dari, ada penurunan, berarti sektor tenaga kerjanya ini akan mengalami pelemahan. Untuk Canadian, employment chance-nya dari 18,2 menjadi 14,8. Sementara untuk average earning-nya itu dari 0,3% untuk Amerika Serikat, diperkirakan tetap sama 0,3%. Lalu NFP-nya 57.000 mengalami kenaikan menjadi 85.000. Tentu bagus buat dolar secara data sektor tenaga kerja NFP-nya. Lalu untuk tingkat penganggurannya tetap di level yang sama, 4,2%. Secara keseluruhan di minggu ini sektor tenaga kerja Amerika Serikat, kalau kita ambil garis besar,
masih mengalami perlambatan pertumbuhan. Tentu ini akan membuat tekanan terhadap dolar. Nah, ini bisa menimbulkan untuk harga emas atau gold itu mengalami kenaikan secara fundamental. Karena tekanan yang terjadi di sektor tenaga kerja ini tentunya melemahkan mata uang dolar dan mengakibatkan harga emas bergerak naik. Lalu untuk currency yang lainnya, yaitu yang against terhadap dolar itu juga mengalami penguatan seperti itu. Ini by data ya. Ya. Seperti itu. Dan pastinya harus didukung juga dengan technical analisisnya. Betul. Untuk menyesuaikan dengan cerita fundamentalnya, benar kan Pak ya? Betul sekali. Nah, mungkin boleh kita coba bedah untuk dari DX-nya sendiri kali ya Pak ya? Karena Boleh, betul. Minggu ini kan temanya lebih ke cenderung bullish for USD gitu. Bearish untuk USD. Oh sorry, bearish for USD. Yes. Nah, untuk sektor tenaga kerja masih mengalami perlambatan pertumbuhan. Ya. Oke, kita untuk analisis teknikalnya terhadap DXY, indeks dolar ya, DXY. Oke. Untuk minggu ini berarti kita melihat dari time frame weekly. Nah, kalau kita lihat sendiri aja ya kan. Ini minggu kemarin, tentunya yang berakhir pada 31 Juli, itu mengalami penurunan atau candle bearish nih. Candle bearishnya pun bearish engulfing. Dan cukup gede banget ya. Nah, cukup panjang, cukup lebar ya. Nah, untuk saat ini dari Senin sampai Selasa ini ada percobaan untuk koreksi. Berarti kita lihat di time frame daily-nya. Di time frame daily-nya mencoba untuk koreksi, paling tidak dia akan mengambil likuidasi. Itu yang terdekat di area ini 100.75 seperti itu. Ada potensi sampai 100.75 untuk sementara. Namun kalau kita berdasarkan weekly itu candle bearish engulfing-nya cukup panjang. Kemungkinan di minggu ini hanya koreksi sebatas, tidak akan terlalu melewati dari 100.75 tadi seperti itu. Kemungkinannya seperti itu. Jadi trennya di minggu ini dolar hanya sifatnya rebound sesaat, mungkin sampai dengan hari Rabu atau hari Kamis, ya kan? Di hari Jumatnya itu akan menjadi trigger, kemungkinan besar ya, menjadi trigger untuk dolar melanjutkan tren penurunannya. Seperti itu. Paling tidak ntar setelah rilis data tersebut di minggu berikutnya, kurang lebih seperti itulah. Dan kalau misal mau cari confluence lagi ya Pak ya, kalau di daily tadi ada double top juga Pak sebenarnya. Nah, ini yang disebut double top ya, equal resistennya lah, seperti itu. Nah, ini disebut dengan double top salah satunya. Nah, ini mencoba mengambil support ini ya kan, 100.500 sampai dengan 100.700 lah, kurang lebih seperti itu. Sifatnya teknikalnya itu rebound sesaat. Tapi kita nggak tahu juga nanti datanya seperti apa, kan kita harus buy data dulu nih, seperti itu. Aktualnya bagaimana, nanti acuannya baru bisa kelihatan lebih lanjut. Oke, nah mungkin karena kita udah tahu nih arah USD kayak gimana, mungkin boleh Pak kita coba bahas NZD USD. Karena kan minggu ini ada cukup yang high impact juga ya tadi ya. Betul. Untuk NZD sendiri, New Zealand, Kiwi, atau bisa kalau kita bilang istilahnya Kiwi ya. Cukup sesuai ya Pak, kalau lihat structure-nya bullish, DXY-nya bearish nih. Nah, untuk NZD bullish kan, seperti itu kan. Tadi DXY-nya bearish, yang artinya memang pasti akan berlawanan arah. Nah, ini potensinya untuk NZD itu akan melanjutkan tren kenaikannya paling tidak ya sampai dengan resisten di 0.59900 kurang lebih ya, menuju ke arah sana. Nah, jadi cocok untuk NZD untuk mengalami bullish karena tadi candle dari DXY-nya sendiri adalah bearish. Jadi manfaatkan peluang untuk di NZD itu ambil area demand-nya atau area support-nya. Bisa di level 0.57900 atau paling tidak ke 0.58200-an. Paling kita bahas sekarang untuk gold ya, karena klien kita kebanyakan itu trading di gold tentunya. Ini menjadi apa ya? Primadonanya lah. Kalau trading di bisnis forex ini, gold itu menjadi primadonanya. Oke. Untuk weekly ini sebenarnya masih cukup apa ya? Sideway ya. Bener. Seperti kita daily-nya tadi cuma gini-gini doang tuh. Kita sampaikan kemarin masih sideway lah, cukup panjang lah, kurang lebih seperti itu kan. Mungkin bisa kelihatan itu di next month-nya ya. Agustus ini belum terlalu terlihat ya.
Bisa kita lihat di monthly-nya dulu lah. Kita ambil garis besarnya. Nah, berarti ada potensi, ya kan? Kalau secara monthly kan penurunannya cukup panjang nih. Paling tidak seandainya dia ada koreksi, sampai seminggu ini atau 2 minggu ini, itu mencoba menyentuh level 4360. Mencoba ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di weekly, ini sudah ada paling tidak dia mengambil resisten terdekatnya itu di area ini 4170, ya kan? Jadi kalau break 4170, kemungkinan besar ada sampai 4364. Nah, itu koreksinya secara teknikal. Nah, kalau di minggu ini kemungkinan besarnya adalah apakah masih ada penurunan atau mulai rebound seperti itu kan? Nah, kalau kita lihat ini cukup sideways, tapi ada pola yang terbentuk. Ini kan symmetrical nih. Ada triangle. Yes. Nah. Nah, makanya sideways-nya cukup panjang ya. Perlu break salah satu trend line ini nih. Nah, berarti ada resisten di berapa di situ? Nah, betul. Bisa jadi dia malah kan sama-sama aset safe haven nih, dolar dan emas nih. Ada kemungkinan kalau dia break, tadi kan kita untuk DXY-nya sendiri bearish ya. Itu kelihatan banget. Tapi untuk goldnya bisa jadi juga bearish. Yang artinya para pelaku pasar itu berpindah dari aset safe haven ke aset berisiko. Nah, itu ada peluang seperti itu kalau kita bicara secara asetnya. Nah, tapi kalau kita bicarakan pair to pair-nya ya kan, antara gold dengan dolar, jika dolarnya melemah tentu harga emasnya mengalami kenaikan. Nah, peluangnya adalah cukup dengan dia perlu break level 4120 ini nih. Ada resisten ini, break 4120 ya kan. Baru dia ada potensi untuk naik lebih lanjut menuju tadi 4170 sampai dengan 4364 kurang lebih. Tapi kalau dia break level 3990, dia akan turun lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara waktu itu bisa sampai penurunan itu sampai ke level 38 ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk gold masih sideways nih, belum ada indikasi dia mau naik lebih lanjut atau turun lebih lanjut. Nah, yes, symmetrical ini cukup banget nih. Itu sih. Tapi kecenderungannya kalau melihat dia untuk turun lebih lanjut, lebih enaknya ya secara teknikal atau likuidasi. Dia mengambil likuidasi atas dulu baru dia bergerak turun. Akan lebih sehat juga. Nah, itu akan lebih sehat. Tapi kan kita tahu sendiri ya, kadang-kadang nanti entah berapa lama baru diambil seperti itu. Jadi nggak langsung bisa berubah lagi. Nah, paling jaga aja area resistennya 4120 kalau bisa untuk sell terlebih dahulu kalau ada konfirmasi, atau di area tadi 3990 untuk buy, ambil buy dulu karena range-nya masih cukup sempit nih. Setinggal dikit lagi dia bisa menentukan arah selanjutnya paling nggak 2 hari ke depan lah ya. Kamis mungkin. Nah, itu tadi triggernya pas di NFP. Nah, itu baru kelihatan seperti itu. Untuk gold. Jadi hati-hati yang trading di gold. Paling kalau bisa manfaatkan dulu aja untuk trading di currency seperti itu. Berpindah sebentar aja ya. Yes, betul. Karena sideways, kecuali tadi ada di resisten lalu ada konfirmasi, boleh ambil sell terlebih dahulu, tapi tetap gunakan manajemen yang baik. Resikonya SL-nya mesti dipasang. Itu sih. Oke. Jadi untuk kesimpulannya apa nih ya? Untuk fundamental, sektor tenaga kerja masih mengalami perlambatan di Amerika Serikat, artinya harga dolar kemungkinan besar bearish, ya kan? Lalu untuk currency yang lain yang against terhadap dolar itu akan mengalami rebound dari sisi teknikalnya juga ada. Nah, lalu untuk gold sendiri masih agak sideways, agak lama. Udah itu aja sih. Oke, dan udah bahas semua ya, semua pair yang minggu ini kemungkinan bergerak. Betul. Seperti NZD/USD, XAU yang NFP nanti ya. Betul. Itu semua dibahas. Jadi teman-teman kalau misalnya yang kelewatan bisa diulang lagi videonya karena di sana udah dibahas support resistance di mana, exactnya di mana, angkanya berapa itu semua ada teman-teman ya. Oke. Mungkin cukup kali ya Pak untuk video kali ini. Kita udah bahas NFP sampai tuntas. See you next time di video selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa.